Gile. Teman-teman, Garry Kasparov versus Viswanathan Anand. Langkah yang diberikan oleh salah satu pemain sungguh tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Diberikan secara gratis, tetapi dampaknya sangat fatal. 2 kali hal itu diperlihatkan di papan. Siapkan konsentrasi tinggi dan ambil ilmu pentingnya dari pertandingan ini. Langsung saja, Anand memegang bidak hitam dan Kasparov memegang bidak putih. Garry Kasparov memulai dengan pion E2 langkah dan Viswanathan Anand juga melakukan hal yang sama. Putih naik kuda ke F3 dan hitam naik kuda ke C6. Gajah mengepin kuda dan terjadilah pembukaan pertahanan Ruy Lopez. Kali ini pion dinaikkan mengancam gajah dan gajah terpaksa mundur ke A4. Melihat respon itu, kuda langsung naik dan mengancam posisi pion, tetapi Kasparov mengabaikannya. Hal itu menjadi investasi ke depan. Hitam langsung memukul pion dengan kuda dan putih menaikkan pion D2 langkah mengajak pertukaran. Hitam mengabaikan, lebih menaikkan pion B dan mengancam gajah. Gajah mundur, hitam langsung agresif menaikkan pion D 2 langkah dan putih mengambil pion yang hilang tadi. Kali ini hitam menaikkan gajah ke E6. Perhatikan teman-teman, problem mulai dibangun oleh Kasparov. Setelah kuda bergeser, hitam memanuverkan kudanya ke C5. Lalu putih menaikkan pion dan hitam mengajak pertukaran. Apa yang terjadi pada saat kuda dinaikkan ke G5? Seolah-olah itu gratis, bisa dimakan oleh menteri. Apa yang menghalangi? Akal manusia akan berpikir memakan ini. Tapi, apabila ini dimakan teman-teman, dampaknya akan sangat buruk bagi hitam. Baik, agar kalian tidak penasaran, menteri pukul kuda, kita berandai sebentar. Maka menteri putih naik ke F3 dan mengancam kuda yang ada di C6. Perhatikan teman-teman, apabila raja membackup dan naik ke D7, maka gajah akan memasuki posisi ke D5. Terjadi pertukaran gajah dan menteri pukul gajah, skak. Kuda tidak terselamatkan, posisi hitam juga hancur dengan seperti ini. Oke, kita kembali lagi, masih dalam perandaian. Apabila raja tidak bergeser, gajah yang menjaga kuda. Inilah yang akan terjadi. Gajah petak putih yang dimiliki putih akan naik dan memukul pion skak. Raja naik, lalu gajah kembali lagi, mengancam kuda 2 kali. Kuda mengancam balik posisi menteri. Baik, kali ini benteng yang mengepin posisi raja. Kuda tidak bisa bergerak, perhatikan teman-teman. Dan benteng juga terancam, benteng bergeser ke B8. Oke, kuda naik ke C4. Perhatikan, menteri terancam gajah, kuda juga terancam benteng. Dan dipin juga oleh kuda putih. Luar biasa pemikiran dari Garry Kasparov. Ambil perhatian pentingnya dan kita kembali ke partai aslinya. Maka dari itu setelah putih menaikkan kuda ke G5, respon dari hitam, Anand melakukan langkah pemukulan pion dengan pion. Tetapi Kasparov mengabaikan, lebih menginginkan pertukaran kuda dengan gajah dan kuda dipukul sekarang oleh pion. Teman-teman perhatikan diagonal putih dari pertahanan hitam sekarang ini sudah tidak baik-baik saja teman-teman. Hal itu dimanfaatkan oleh Kasparov. Setelah menteri naik ke D3, ini langkah bagus dari Anand. Membendung pergerakan perwira putih. Penempatan perwira menteri di D3 ini sangat bagus yang dilakukan oleh Anand. Tapi kondisi ini langsung diusir oleh Kasparov, mengancam menteri dengan gajah. Menteri pukul pion mendapatkan pion gratis, tetapi itu adalah sebuah jebakan yang dikonsep oleh Kasparov. Perhatikan, dia membiarkan bentengnya dimakan. Kalian berkonsentrasi teman-teman. Kenapa putih membiarkan? Dengan menaikkan kuda ke B3 mengajak pertukaran kuda, kasat mata menteri gratis memakan benteng. Tetapi Anand belum memakannya. Lebih memukul kuda dengan kuda dan kuda sekarang dipukul oleh gajah. Perhatikan, benteng terlihat gratis teman-teman. Tetapi Anand belum tergoda.
karena dia mengetahui itu adalah jebakan. Kali ini kuda bergeser dan menteri mengambil posisi ke G4. Lagi-lagi, benteng dipersilahkan untuk dimakan. Setelah 3 kali digoda, Anan juga tidak kuat. Setelah dia mempertimbangkan dan memikirkan beberapa menit, maka dia pukul benteng dengan menteri. Dan ini kelanjutannya, gajah ke posisi E6. Dan Anan mengantisipasi benteng ke D8. Perhatikan teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, gajah petak hitam langsung masuk ke H6, mengancam pion. Karena posisinya langsung open, benteng mengancam menteri hitam. Luar biasa, pemikiran dari Garry Kasparov. Tidak banyak langkah, hitam ataupun Anan hanya bisa menggeser menterinya, kali ini ke C3. Lalu, gajah pukul pion. Tidak bisa dimakan oleh gajah, teman-teman. Apabila gajah pukul gajah, inilah yang akan terjadi. Kita berandai sebentar. Menteri ke H5. Kemanapun raja bergeser akan mati konyol. Skakmat tidak terhindarkan. Menteri mengambil posisi ke F7. Mau kemanapun raja pergi. Nah, teman-teman dapat pelajarannya? Oke, kita kembali ke partai aslinya. Maka dari itu, hitam tidak memukul gajah tetapi menggeser menterinya, membuat perlindungan di jalur D ke D3. Langkah putih tidak mentok karena dia bukan hanya menukarkan perwira, putih memukul benteng dan menteri mengambil posisi untuk bertahan. Tepat yang dilakukan oleh Anan. Ke G6. Kalian bisa pause videonya, langkah putih yang terbaik kali ini apa? Yeps, gajah kembali dan mengancam benteng. Kali ini gajah ditutup dan terjadilah pertukaran. Dipersilahkan oleh Garry Kasparov karena dia mempunyai pion yang bebas. Makanya pertukaran tersebut diiyakan oleh Garry Kasparov. Inilah dampaknya dan langsung kita lanjutkan pertandingannya. Setelah raja bergeser, maka posisi pion E dan F yang dimiliki putih sangat baik. Benteng bergeser ke jalur C dan mengancam pion dan pion naik 1 langkah. Kali ini pion F dinaikkan 2 langkah dan hitam menaikkan pion A 1 langkah. Terjadi harus dan terjadi. Raja harus aktif di dalam endgame ini. Teman-teman jadikan pelajaran penting juga apabila sudah endgame seperti ini, posisi raja sangat menentukan kemenangan. Hitam kali ini agresif menaikkan pion A dan pion B setelah jajar ya teman-teman, karena hitam memiliki A, B, dan C pionnya, makanya dia aktif. Apabila itu dimajukan terus, dia berharap agar benteng memasuki ke C4 dan benteng memakan kuda. Ini yang terjadi, itu jebakan. Makanya ini masih dalam posisi perandaian. Pion tidak akan terhentikan, akan promosi pion hitam. Kita kembali ke partai aslinya. Seolah-olah memberikan posisi ke C4. Itu jebakan yang disediakan oleh Anan. Tapi putih melakukan langkah aslinya, gajah ke D1 mengancam pion dan pion naik 1 langkah. Lalu respon putih menaikkan pion G 2 langkah. Dengan kondisi seperti ini sudah cukup berat bagi hitam, tetapi masih terus dilangkahkan oleh Anan. Setelah benteng bergeser, maka kali ini benteng masuk mengancam pion. Hitam menutup dan menjaga kudanya. Raja naik mengancam benteng, 1 pion hitam tumbang. Perhatikan teman-teman. Setelah benteng pukul pion, langkah hitam menggeser kuda dan mengancam benteng. Kali ini putih mengajak pertukaran. Tapi hal itu ditolak oleh hitam. Bila itu terjadi, sudah kalah dia teman-teman. Pion naik mengancam kuda dan benteng skak. Raja gampang saja mundur. Kuda manuver dan lihat posisi pion E, F, dan G yang dimiliki putih sudah sejajar. Walaupun gajah terancam, tetapi benteng naik ke jalur 6, ke D6. Dengan kondisi ini, Anan menyerah. Kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan. Langkah yang terbaik dilakukan oleh kedua pemain. Inilah yang terjadi. Ancaman skakmat di D8
Tidak bisa dihindarkan, walaupun kuda ada di situ, benteng tinggal bergeser ke E6. Ancaman skakmat di E8. Perhatikan, benteng menutup dan pion naik. Pion F1 langkah. Raja bergeser. Apa yang akan terjadi dengan kondisi seperti ini? Benteng turun ke bawah. Maksud saya naik ke atas, ke E8. Akan terjadi promosi pion. Luar biasa bukan? Akhirnya kita selesai. Terima kasih yang sudah subscribe, bagi yang belum laksanakan. Jangan lupa juga like-nya dan komentar. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.